Jenderal Muslim Rusia pimpin pasukan libas rudal jarak jauh Ukraina. Jenderal Muslim Rusia pimpin pasukan libas rudal jarak jauh Ukraina. Strategi penghancuran sejumlah depot senjata militer Ukraina tengah masif dilancarkan oleh Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Salah satu yang menjadi target utama armada beruang merah adalah Oblast Provinsi Donetsk. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, perintah penghancuran gudang-gudang senjata Angkatan Bersenjata Ukraina langsung diberikan oleh Menteri Pertahanan Rusia, Jenderal Sergei Shoigu. Kementerian Pertahanan Rusia meyakini jika senjata yang berupa rudal jarak jauh dan artileri berat digunakan dengan sengaja oleh militer Ukraina untuk merusak infrastruktur pertanian di wilayah Donbas. Termasuk di dalam gudang-gudang senjata militer Ukraina terdapat senjata kiriman dari Amerika Serikat dan negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Jenderal Sergei Shoigu menginstruksikan para komandan untuk menggunakan serangan pembongkar untuk menghancurkan rudal jarak jauh dan artileri musuh. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Senjata itu digunakan untuk menembaki pemukiman Donbas dan melanjutkan pembakaran ladang gandum dan fasilitas penyimpanan biji-bijian secara sengaja. Lanjut pernyataan tersebut. Demi memuluskan rencana tersebut, Shoigu juga menginstruksikan penguatan kelompok serangan di Donbas. Secara khusus, Shoigu mengutus Letnan Jenderal Rustam Mudarov, Jenderal Musim kelahiran Dagestan tersebut saat ini mewakili Komandan Komando Distrik Selatan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Muradov akan memimpin pasukan tempur Vostok bersama dengan unit tempur dari selatan yang dipimpin oleh Jenderal Sergei Surovikin dan unit tempur tengah yang dikomandoi oleh Kolonel Jenderal Alexander Lapin. Strategi penghancuran sejumlah depot senjata militer Ukraina tengah masif dilancarkan oleh Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Salah satu yang menjadi target utama armada beruang merah adalah Oblast Provinsi Donetsk. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, perintah penghancuran gudang-gudang senjata Angkatan Bersenjata Ukraina langsung diberikan oleh Menteri Pertahanan Rusia, Jenderal Sergei Shoigu. Kementerian Pertahanan Rusia meyakini jika senjata yang berupa rudal jarak jauh dan artileri berat digunakan dengan sengaja oleh militer Ukraina untuk merusak infrastruktur pertanian di wilayah Donbas. Termasuk di dalam gudang-gudang senjata militer Ukraina terdapat senjata kiriman dari Amerika Serikat dan negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Jenderal Sergei Shoigu menginstruksikan para komandan untuk menggunakan serangan pembongkar untuk menghancurkan rudal jarak jauh dan artileri musuh. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Senjata itu digunakan untuk menembaki pemukiman Donbas dan melanjutkan pembakaran ladang gandum dan fasilitas penyimpanan biji-bijian secara sengaja. Lanjut pernyataan tersebut. Demi memuluskan rencana tersebut, Shoigu juga menginstruksikan penguatan kelompok serangan di Donbas. Secara khusus, Shoigu mengutus Letnan Jenderal Rustam Mudarov, Jenderal Musim kelahiran Dagestan tersebut saat ini mewakili Komandan Komando Distrik Selatan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Muradov akan memimpin pasukan tempur Vostok bersama dengan unit tempur dari selatan yang dipimpin oleh Jenderal Sergei Surovikin dan unit tempur tengah yang dikomandoi oleh Kolonel Jenderal Alexander Lapin. Belarusia peringatkan Rusia Amerika Serikat sedang persiapkan perang langsung. Amerika Serikat disinyalir sedang membuat rencana untuk perang langsung melawan Rusia dan sekutunya Belarusia. Kepala Intelijen Militer Belarusia Mayor Jenderal Ruslan Koskyin mengatakan skenario menjadi lebih mungkin karena perang proksi di Ukraina dan cara lain untuk menyakiti kedua negara gagal. Wilayah Polandia serta negara-negara Baltik sedang diubah menjadi tempat pementasan dari mana Amerika Serikat berencana untuk melepaskan konflik berdarah baru di Eropa, menargetkan Federasi Rusia dan sekutunya, kata Mayor Jenderal Ruslan Koskyin.
Dikutip Rusia Today, dia mengutip pasukan pelatihan NATO untuk penyebaran cepat di Eropa Timur dan pengembangan sistem rudal anti-balistik di kawasan itu sebagai bukti krisis yang membayangi. Bukti lebih lanjut katanya adalah upaya berbahaya oleh beberapa politisi Polandia untuk memulai kembalinya apa yang disebut wilayah historis Polandia di Ukraina Barat dan Belarus. Jenderal tersebut mengatakan bahwa lembaganya percaya bahwa negara Barat sedang mempersiapkan serangan terhadap Belarusia dan Rusia dengan kedok untuk menghalangi Rusia meluncurkan invasi yang merupakan cara NATO membenarkan pembangunan militernya di Eropa Timur. Belarusia tidak mendukung skenario perang, tetapi akan bertindak tegas jika itu menjadi kenyataan, kata Koshgin. Dia mengatakan eskalasi menjadi semakin mungkin karena Barat menyadari bahwa metode tradisional agresi hibrida terhadap Rusia dan Belarusia tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Konfrontasi langsung dengan Polandia dan negara-negara Baltik jika dimulai akan mirip dengan permusuhan di Ukraina dalam hal usul utama. Ukraina sengaja dipompa dengan senjata sejak 2014, dilatih untuk bertarung dan bertarung, terutama melawan Rusia. Sayangnya, sentimen anti-Rusia yang serupa dan akhir-akhir ini anti-Belarusia telah disuntikkan dengan cara yang sama ke dalam pikiran orang-orang Polandia dan negara-negara Baltik. Rusia mengirimkan pasukan ke Ukraina pada 24 Februari dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk yang dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina. Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Perancis pertama kali ditandatangani pada 2014 mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko sejak itu mengaku bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat. Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbas sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer barat manapun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. Terus masuk senjata. Seperti diketahui, Amerika Serikat memang bernafsu membela Ukraina dengan mengirimkan bantuan berupa senjata mutakhir. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggelontorkan bantuannya kepada Ukraina sebesar $1 miliar Amerika Serikat atau 14,815 triliun. Dana tersebut disumbangkan sebagai bantuan militer untuk menanggulangi invasi Rusia. Demikian berdasarkan pernyataan Biden yang diterbitkan oleh Gedung Putih. Dia mencatat bahwa dia membahas operasi militer Rusia di Ukraina dengan Zelensky.